Baiklah, kita lanjutkan untuk yang bagian selanjutnya. Jadi di metode geofisika itu kita kenal ada dua metode secara garis besar. Yang pertama adalah metode aktif, kemudian yang kedua adalah metode pasif ya. Metode aktif itu adalah suatu metode yang intinya itu kita memberikan gangguan ke dalam bumi, kemudian dari situ kita bisa merekam responnya. Jadi bumi itu kita ganggu begitu, kita kasih gangguan, kemudian kita lihat responnya. Kita tunggu respon bumi itu seperti apa. Kita rekam responnya. Jadi itu metode aktif ya. Kemudian yang metode pasif itu kita tidak ganggu bumi. Jadi kita hanya merekam merekam respon natural dari bumi. Jadi bumi memberikan data apa, kita rekam ya. Jadi yang metode aktif itu yang metode kita melakukan gangguan terhadap bumi, itu mestinya kita membutuhkan energi ya untuk memberikan gangguan ke dalam bumi. Yang pertama adalah metode seismik ya, metode seismik aktif ini ya. Metode seismik aktif itu berarti kita menggunakan sumber getar, kita memakai sumber getar ya. Jadi kita goncangkan bumi bisa dengan menggunakan palu begitu ya, atau dinamit, atau menggunakan sosi ya. Sosi itu kayak kalau kalian pernah melihat alat untuk pengeras jalan itu yang duk 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 ya, itu sosi semacam itu ya. Atau bisa jadi pakai weight drop ya, jadi besi yang dijatuhkan begitu ya, bisa berbagai macam. Nah, intinya kita melakukan gangguan terhadap bumi. Jadi bumi itu saya ganggu, kemudian di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang tersesuai dengan konfigurasi yang digunakan, itu kita merekam getarannya. Jadi kita ganggu di sini, getarannya kita rekam. Kita ganggu di sini, getarannya kita rekam. Dengan seismik semacam itu. Ya, jadi kalau kita berikan gangguan pada titik sini, kemudian kita rekaman di sini, mestinya kan gelombang ada yang langsung, kemudian ada yang masuk ke bawah, terus terpantulkan ke atas dan sebagainya. Ada yang terbiaskan, terpantulkan 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Semuanya masuk ke dalam array, katakanlah geofon ya, yang kita punya. Nah, dari kombinasi antara sumber dan array tadi, kita coba citrakan bawah permukaan. Nah, itu metode seismik aktif seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode geolistrik aktif ya. Metode geolistrik itu kita juga butuh sumber, butuh energi, yaitu dengan cara kita setrum bumi. Cara menyetrum itu juga kita harus punya satu elektroda yang namanya sink, satu elektroda yang lain yang namanya source. Jadi sink dan source ya. Jadi dengan menggunakan 2 elektroda tadi, kita mengalirkan arus ke dalam bumi ya, kita mengalirkan arus ke dalam bumi gitu ya. Nah, kemudian respon bagaimana respon bumi kita rekam dari potensialnya, beda potensialnya dari tegangan ya, dengan menggunakan 2 elektroda yang lain. Kemudian dari situ kita coba citrakan bawah permukaan dalam kacamata resistivitas. Kalau yang seismik tadi dalam kacamata velocity ya, cepat lambat gelombang atau wave velocity. Kemudian yang ini dalam kacamata resistivitas. Kemudian yang ketiga ini EM ya. EM itu metode elektromagnetik. Jadi elektromagnetik itu berarti yang kita rekam adalah elektronya sama magnetiknya. Elektronya itu berarti medan E-nya yang kita ukur ya, kita ambil datanya, kemudian sama bersalnya medan magnetnya. Oke ya, jadi medan listrik dan medan magnetnya. Nah, ini juga menggunakan energi. Kita menggunakan sumber EM ya. Sumber EM ada berbagai macam. Jadi intinya kita membuat usikan EM di situ. Contoh usikan EM itu apa? Antena ya. Antena kalau kita punya pemancar radio, itu dia berarti memberikan usikan EM. Di sini juga iya, di metode EM aktif itu kita membuat pemancar
pemancarnya itu biasanya sudah diarahkan ya, atau dia punya direction ya, bisa apa namanya, bisa arahnya 2, arahnya 4, dan arahnya keseluruhan. Nah, dari pemancar tadi akan ada medan EM sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan dari pemancar tadi. Nah, dari pengukuran besarnya medan E dan medan H di situ, itu pengen dikaji subsurface-nya seperti apa. Nah, parameter fisis yang dalam metode EM ini juga resistivity. Kemudian yang metode aktif kira-kira semacam itu ya. Jadi bisa kelompokkan menjadi 3 itu. Kemudian yang pasif misalkan gravity ya. Gravity itu berarti kita pengen merekam percepatan bumi di suatu titik. Kita tidak ganggu apapun, kita tidak membuat usikan apapun, kita merekam percepatan bumi di suatu titik. Kemudian di titik yang lain. Jadi kita tidak mengganggunya. Kemudian yang geomagnetik juga kita tidak membuat gangguan, kita tidak membuat sumber magnetik. Kalau kita membuat gangguan itu malah noise. Ya, seperti halnya gravity, kalau kita membuat gangguan, kita memberikan benda yang sangat berat di sekitar kita, tempat kita mengukur, itu malah noise, malah gangguan. Geomagnetik juga iya, kita menyalakan radio atau kita membuat berdiri dekat dengan genset atau dekat dengan kendaraan, itu akan berpengaruh di dalam pengukuran magnetik, itu memberikan noise. Jadi ini benar-benar pasif ya. Kita tidak ngapa-ngapain, kalau bisa kita tidak menggunakan logam, kemudian kita melakukan pengukuran. Kemudian yang ketiga itu seismik pasif atau seismologi. Ya, seismik pasif itu contohnya kita merekam ambient noise ya, kita merekam ambient vibration, getaran ambient yang ada di di suatu lokasi begitu. Kita rekam saja, kita nggak ngapa-ngapain, kita taruh seismometer di situ, dan kita rekam saja. Ya, nanti datanya kita coba olah untuk mengetahui subsurface atau sifat fisis gelombang di sekitar itu. Nah, ini juga yang kita hadapi di seismologi. Di seismologi itu kita pasang seismometer di banyak tempat, di jejaring begitu ya, jejaring ya, cukup banyak. Di Jepang itu juga cukup banyak seismometernya, di Iran juga cukup banyak seismometernya, di Amerika juga sudah cukup banyak, di Indonesia juga lumayan, tapi tidak serapat di Jepang dan Iran misalkan. Nah, seismometer itu jika cuma merekam saja, merekam getaran. Jadi ketika ada gempa, itu dia akan merekam gempa itu. Ya, disesuaikan frekuensinya sehingga akan terekam energi gempa di dalam seismometer. Jadi pasif ya, seismometer itu pasif, dia diam saja, kemudian dia akan merekam segala getaran dari bodinya. Dari kalau seismometer tanah yang bergetarannya itu bergetar begitu, seismometer itu bodinya yang ikut bergetar, tapi alat pengukur di dalamnya relatif diam begitu ya, sehingga bisa melakukan pengukuran getaran tadi. Kemudian yang keempat adalah self potential. Self potential itu kita melakukan pengukuran potensial alami secara pasif, secara natural. Jadi kita hanya mengukur saja potensial di suatu titik. Ya, kita melakukan pengukuran potensial di suatu titik, bergeser lagi, atau potensial sebagai fungsi waktu di suatu titik ya. Kemudian yang ini yang diukur adalah potensial dari targetnya, biasanya kelakuan atau sifat kualitatif dari potensial yang terekam di situ. Kemudian yang kelima ini adalah MT, magnetotelluric. Magnetotelluric itu kita merekam medan elektromagnet ya, elektromagnet yang ada di alam ya, karena otomatis karena adanya matahari, kemudian karena adanya sumber-sumber kelistrikan yang dari luar angkasa, maka di bumi ini juga muncul medan EM ya, dengan berbagai macam frekuensi ya. Jadi di sini ada magnetotelluric ya, dikenal dengan kelistrikan yang berasal dari alam yang
terjadi di setiap saat di bumi, itu khususnya di permukaan bumi, itu disebut sebagai arus telurik ya. Makanya disebut sebagai magnetotelurik. Jadi sifat arus telurik dan sifat kemagnetannya. Nah, ini outputnya adalah biasanya model resistivitas bawah permukaan. Oke ya, jadi ini kira-kira beberapa metode geofisika yang tergolong aktif maupun pasif, yang nanti akan kita coba tunjukkan satu persatu. Nah, ini kita masuk ke suatu metode-metode dengan penggunaannya. Jadi yang pertama adalah metode gravity. Metode gravity ini biasanya sifatnya adalah regional, karena gravity ini target yang diukur biasanya cukup besar ya. Kalau kecil harus detail sekali, tapi jarang sekali dipakai untuk kecil. Minimal ya gua bawah permukaan atau intrusi atau patahan begitu. Jadi biasanya besar. Salah satunya digunakan untuk basin studies. Jadi studi cekungan Solo, cekungan Jogja, cekungan Jawa Timur Utara, cekungan Kendeng dan sebagainya. Kenapa cekungan ini penting? Karena disitulah minyak berada. Ya, karena disitulah di cekungan itulah minyak berada. Minyak dan gas ya. Kemudian diaferisme. Jadi di Indonesia mungkin belum pernah didapat nih ya. Jadi diafir seperti gunung lumpur itu ya, dengan juga mat volcano itu juga diafir, tetapi ini salt ya. Jadi ada kandungan garam yang mencotot ya. Kemudian intrusif, ini batuan beku, magma yang berjalan ke arah permukaan dari bumi lewat medium-medium yang lemah gitu ya. Yang karena retakan, karena patahan mungkin jadi lemah sehingga dia naik ke atas. Ya, bisa sampai keluar, bisa hanya di dalam saja kemudian membeku. Ya. Nah, ini penting sekali karena ketika batuan itu diterobos oleh batuan beku, itu bisa terjadi berbagai macam kondisi dari batuan itu tadi ya. Yang paling utama akan terjadi mineralisasi. Ya, akan terjadi ore mineral di situ, ada terjadi biji-biji mineral baru di situ karena panas tadi ya, ada panas, kemudian ada cairan yang kaya mineral akan membentuk kristal-kristal mineral ya. Kemudian juga intrusi tadi cukup penting ketika digunakan untuk mematangkan sesuatu, mungkin mematangkan minyak atau mematangkan batu bara dan sebagainya di zona intrusi. Kemudian yang selanjutnya adalah gravity bisa digunakan untuk mencoba menggambarkan sand and gravel deposit. Jadi mungkin daerah banjir begitu ya, daerah banjir pengen diketahui berapa ketebalan pasir yang ada di situ. Kemudian depth to bedrock atau kedalaman terhadap bedrock. Lapisan yang keras dari kacamata geologi itu pada kedalaman berapa? Nah, ini penting sekali. Depth to bedrock ini di samping untuk geoteknik, itu bisa digunakan untuk membuat model basin ya. Model basin seperti apa? Ya, karena model basin ini penting sekali karena kalau salah satunya kalau digunakan untuk disaster ya. Jadi ketika terjadi gempa, itu ternyata basin yang bentuknya beda itu akan memberikan peak kekuatan gempa yang berbeda-beda di permukaannya. Bentuk yang bulat, bentuk yang agak lonjong itu ternyata membuat peak yang berbeda-beda. Ini bisa dimodelkan. Ya, jadi ini gunanya gravity ya. Kemudian yang kedua adalah magnetic. Ya, magnetic ini biasanya bisa digunakan untuk airborne mapping begitu ya. Jadi pada daerah yang luas dengan menggunakan pesawat yang muter gitu, nanti bisa digunakan untuk mendapatkan data magnetik ya. Biasanya yang diukur adalah medan B-nya ya, di medan magnet di permukaan seperti apa, dipetakan saja. Nah, jadi dari induksi magnet akibat medan magnet utama bumi itu tadi, kita ingin mencoba gambaran seperti apa dari atas permukaan.
Kemudian juga bisa digunakan untuk mencoba memetakan intrusi seperti yang gravity, kemudian sea floor spreading ya. Kalian mungkin pernah dijelaskan di awal sebelum UTS bahwasanya di sea floor spreading itu ternyata didapatkan batuan dengan kemagnetan yang berbolak-balik ya. Jadi yang satunya begini, untuk lapisan yang selanjutnya begini. Batuan yang mendekati spreading lagi, kebalikan lagi. Di sea floor spreading itu tempat di mana ridge itu magma itu keluar dari rekahan, kemudian magma tadi akan membentuk semacam bunga begini yang magma keringnya akan menggeser kerak samudra ini menjauh dari pusat keluarnya magma itu tadi. Ya, kalian bisa lihat dari peta di bumi itu tadi ya, yang daerah-daerah mana yang termasuk mid oceanic ridge itu ya. Jadi mengetahui sea floor spreading seperti apa. Kemudian magnetik juga bisa digunakan untuk mengkaji deposit mineral ya, karena beberapa mineral terutama besi itu dia memiliki susceptibilitas yang cukup tinggi dan berbeda dengan hostnya, sehingga jadi karena target besi itu memiliki susceptibilitas yang tinggi, maka dia mestinya memiliki sifat yang sangat berbeda dengan hostnya ya. Jadi bisa dilihat, bisa kalian bayangkan macam ini, saya punya layar putih, kemudian saya punya benda yang warnanya hitam, itu akan kelihatan sekali karena kontrasnya tinggi sekali. Tapi kalau saya memiliki benda yang warnanya abu-abu, saya tempel di situ, itu ya mungkin kelihatan, tapi tidak kelihatan kalau itu hitam. Apalagi abu-abu muda itu lebih tidak kelihatan, jadi kontrasnya tidak begitu tinggi. Saya kira semacam itu ya. Kemudian magnet itu juga bisa digunakan untuk environmental hazard ya, untuk kebencanaan. Jadi misalkan saja dipasang di daerah puncak gunung api, kemudian dikaji sesaat sebelum meletus itu seperti apa, beberapa hari sebelum meletus, beberapa minggu sebelum meletus, kejadian atau kelakuan pasca letusan seperti apa, bisa dilihat. Kemudian untuk arkeologi juga iya, jadi beberapa batuan yang digunakan, misalkan andesit ya, untuk candi ya, andesit, kemudian yang sering disebut sebagai batuan beku begitu ya, itu biasanya kaya akan besi ya, sehingga dia akan memiliki sifat kemagnetan yang berbeda dengan tanah di sekitar itu, sehingga bisa dicoba digambarkan. Oke ya, ini untuk magnetik. Kemudian yang untuk resistivity, metode resistivity itu dikenal targetnya adalah resistivity itu tadi, atau geoelektrik ya, resistivity itu digunakan untuk mineral prospecting, karena sebagian besar mineral atau prospek mineral itu memiliki sifat fisik resistivity yang berbeda dengan hostnya, sehingga bisa dicoba dipetakan. Kemudian untuk hydrogeology ya, jadi bisa digunakan untuk mencoba mencari kedalaman air ya, memetakan kedalaman air mana, misalkan saya punya suatu area di Solo begitu ya, itu area mana yang air tanahnya itu dangkal dan tebal. Yang dicarikan biasanya itu dangkal dan tebal, dan kira-kira dari kajian model itu tinggi debitnya, dia diambil sekian liter per detik, itu tidak habis gitu misalkan. Kemudian resistivity juga bisa digunakan untuk kajian contaminants ya. Contaminants itu bisa jadi licit ya, kalau kalian melihat di tempat penimbunan sampah itu di bagian bawahnya mesti ada air ya, air sampah ya istilahnya, karena air hujan yang masuk di dalam sampah tadi kemudian bereaksi mungkin membawa mineral-mineral yang ada dalam sampah yang itu beracun, kadang-kadang ada logam-logam yang tidak kita inginkan, itu disebut sebagai kontaminan ya. Oke, kemudian juga digunakan untuk construction site. Jadi kita ingin mengetahui subsurface dari konstruksi kita seperti apa ya, dari sifat resistivitas yang ada. Kemudian untuk groundwater mapping seperti saya sampaikan tadi, itu untuk memetakan air tanah. Oke ya, ini untuk resistivity. Kemudian untuk induced polarization, ini merupakan salah satu metode geofisika juga yang mengkaji sifat kapasitor dari bumi.
Ya, ini muncul belakangan setelah resistivity ya. Ketika resistivity dihadapkan pada bagaimana cara membedakan air yang tidak asin dengan air asin, itu resistivity angkat tangan. Tidak bisa dia, karena kontrasnya kecil sekali. Tetapi ada satu sifat yang membedakan keduanya itu yang cukup besar, yaitu sifat kapasitifnya. Ya, sifat kapasitifnya. Dalam bahasa geofisika dikenal dengan sifat IP-nya. Jadi induced polarization-nya. Ya, atau dalam bahasa lebih detail lagi adalah chargeability-nya. Ya, chargeability. Makanya IP ini sering digunakan untuk disseminated mineral, jadi mineral-mineral yang tidak berada pada tubuh utama dari intrusi atau zona mineral, tetapi berada pada tubuh-tubuh yang tersebar ya, tersebar di antara tubuh, di sekitar tubuh utama tadi. Oke. Kemudian untuk aquifer mapping juga iya, terutama untuk membedakan yang asin dan yang tidak. Kemudian untuk kontaminan mapping juga iya, karena kadang-kadang beberapa fluida itu punya sifat kapasitif yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perbedaan sifat resistifnya. Nah, makanya digunakan metode induced polarization ini. Kemudian yang selanjutnya adalah metode self potensial yang masuk di geolistrik. Ini metode pasif ya. Ini digunakan di mineral prospecting ya, karena kalau saya punya tubuh mineral begitu yang tertimbun di dalam tanah, kemudian di bagian separuh dari tubuh mineral tadi terendam di dalam air tanah, maka akan didapatkan potensial negatif di puncak dari tubuh mineral tadi. Jadi dari pendekatan perhitungan kimia itu body mineral tadi itu bertindak seperti halnya baterai. Nah, baterai yang saya tengkurapkan begitu. Jadi kutub yang bagian atas ini negatif ya. Jadi sehingga ketika dilakukan pengukuran potensial akan didapatkan negatif. Jadi istilahnya adalah negatif center. Ya, makanya self potensial bisa digunakan untuk mineral prospecting. Kemudian untuk hydrogeology ini juga bisa digunakan untuk memetakan mungkin water bearing ya. Jadi kadang-kadang di suatu daerah itu airnya banyak di situ itu karena apa? Ternyata karena fault, di situ ada patahan yang seperti halnya kita membendung ya daerah itu. Dari hydrogeology. Kemudian untuk geothermal studies juga iya, jadi digunakan untuk mengetahui potensial dari suatu daerah geotermal. Ini cukup sering digunakan karena ternyata sifat potensial tadi berkaitan erat dengan suhu. Ya, biasanya saling supporting dengan suhu. Ya, dengan suhu itu sejalan ya. Habis itu suhunya ada perubahan, potensialnya juga ada perubahan. Nah, kira-kira semacam ini ya dari untuk self potensial. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah metode elektromagnetik. Itu digunakan untuk deep mineral prospecting. Karena apa? Karena metode elektromagnetik itu bisa menggunakan frekuensi yang lebih rendah, kemudian kita bisa tidak menggunakan sumber, mungkin kalau sumber kita menggunakan frekuensi rendah sehingga kita bisa mencapai target yang lebih dalam. Jadi untuk mineral prospecting yang dalam itu biasanya pakai elektromagnetik. Oke, kemudian airborne surface itu juga bisa menggunakan elektromagnetik, digunakan untuk memetakan suatu area gitu. Kemudian groundwater studies juga ya, subsurface pipes and cables ya, jadi biasanya digunakan untuk mendeteksi kedalaman pipes ya atau kabel. Pipesnya biasanya ya besi ya, pipes dari besi, metal pipes ya atau cables. Kemudian juga digunakan untuk studi agriculture seperti saya sampaikan tadi. Dan EM selanjutnya adalah radar. Ya, radar itu kalian pernah mendengar ya, digunakan untuk mengetahui benda yang terbuat dari logam di sekitar pemancar radar tadi. Jadi dipancarkan medan EF kemudian menerima medan kembaliannya. Ya, itu digunakan untuk shallow sedimentary structure. Jadi georadar istilahnya kalau di geofisika ya. Jadi kita tembakkan radar ke arah bawah, kemudian kalau di situ ada material yang punya sifat resistivitas yang berbeda, maka akan ada pantulan. Oke.
dan juga untuk water table mapping, depth to bedrock, faulting, contaminant mapping, dan sebagainya. Kemudian untuk metode seismik ini cukup banyak, ada 3 bagian yang saya tuliskan di sini, yaitu untuk earthquake dan microseismic. Ini untuk gempa bumi, dan microseismic, yaitu tentu saja digunakan untuk mengetahui zona seismik aktif. Ya, di daerah mana saja yang termasuk zona seismik aktif. Dengan melakukan perhitungan nanti akan ketahuan sumber gempanya di mana, besarnya berapa. Ya, sumber gempanya di mana, besarnya berapa. Kemudian dipetakan, ya, kita punya daerah-daerah yang secara seismik itu dia aktif, berarti sering bergerak daerah itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk untaian struktur dari suatu daerah. Ya. Untaian struktur di suatu daerah itu digunakan untuk mengetahui zona lemahnya di daerah mana, kemudian bagaimana kondisi seismisitas di daerah itu. Kemudian yang ketiga itu bisa digunakan untuk memetakan, menggambarkan, ya, misalkan saja kondisi kecepatan subsurface-nya seperti apa, kemudian kekuatan amplifikasinya seperti apa, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah refraksi, ya, atau seismik refraksi. Itu dia menggunakan sifat biasan, ya. Kalau saya menggunakan sumber di atas, kemudian gelombang yang terbias saja yang diolah. Nah, ini bisa digunakan untuk memetakan dan menggambarkan dari skala kerak bumi sampai skala engineering. Jadi refraksi ini digunakan untuk menggambarkan dari kerak bumi yang ukurannya besar, ya, mungkin zona subduction, kemudian zona ketebalan kerak dan sebagainya, ketebalan lapisan yang besar, sampai ke dalam skala geoengineering, ya, skala keteknikan, skala sipil, ya. Jadi sering digunakan untuk membantu membuat bendungan, jadi mengetahui lapisan keras di suatu bendungan, suatu bangunan, dan lain-lain. Menggunakan metode refraksi ini. Kemudian yang ketiga adalah metode refleksi. Refleksi ini yang diambil adalah data pantulannya, yang data biasanya menjadi noise, yang pantulannya menjadi data. Kalau yang refraksi tadi, yang biasanya itu yang terbias, data yang terbias itu menjadi data, yang terpantulkan menjadi noise. Nah, di metode refleksi ini berkembang cukup maju karena ditopang oleh uang yang sangat besar di minyak. Ya, jadi penelitian dengan seismik refleksi ini sangat masif karena uangnya besar, uangnya di minyak cukup besar. Jadi sebagian besar, ya, digunakan untuk ini, ya, oil and gas exploration. Ini primary method in oil and gas exploration. Ini merupakan metode utama di dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, ini karena metode ini cukup agak detail, tapi cukup mahal, detail dan mahal. Ya, jadi ini digunakan untuk, selain ini juga digunakan untuk eksplorasi mineral dan produksi mineral. Kemudian juga digunakan sama seperti refraksi untuk memetakan dengan resolusi tinggi ukuran dari crustal kerak atau sampai ke ukuran engineering scale. Oke, ya, ini anggota dari metode seismik. Nah, dari sini tadi kita bisa rangkum kira-kira semacam ini, ya. Tadi ini adalah tabel metode geofisika dan aplikasinya, ya. Yang di kolom sebelah sini adalah metode geofisikanya, kemudian ini adalah physical property-nya, kemudian ini adalah aplikasinya, ya, aplikasi. Kemudian nomor 1 ini adalah hydrocarbon exploration, jadi coal, batu bara, gas, dan minyak bumi. Kemudian yang kedua ini adalah regional geological studies, dari suatu luasan ratusan kilometer persegi, ya. Jadi studi geologi tapi regional, 100 km persegi, ya, lebih dari itu, ya, 100 km persegi. 100 km kali 10 kali 10, ya, 10 km kali 10 km. Kemudian yang nomor 3 ini adalah exploration or development of mineral deposit. Jadi digunakan untuk mineral, kajian tentang mineral.
Kemudian yang nomor 4 ini adalah engineering site investigations. Ya. Kemudian nomor 5 itu hydrogeological dan seterusnya, bisa kalian baca di sini. Nah di sini kita bisa membaca tabel 1.1 ini yang metode gravity itu physical property adalah density. Dia merupakan metode primer pada hidrokarbon, eksplorasi hidrokarbon dan kajian geologi secara regional yang menjadi primer. Ya, jadi dia tidak bisa atau unsuitable untuk yang nomor 7, mapping of leachate dan kontaminan plumes. Jadi kontaminan dan leachate atau lindi ya, atau air yang atau fluida yang terkontaminasi itu hampir tidak bisa. Dan yang nomor 8 juga nggak bisa, dia untuk melokalisasi dan mendefinisikan material metalik ya, misalkan ada tank di bawah, ada bangkai pesawat, ada mesin, ada pisau ya, itu dia sulit sekali untuk mendeteksinya. Dan yang nomor 10 untuk forensik geofisik juga sulit sekali. Oke, kemudian untuk metode magnetik itu yang bisa nomor 1, 2, 3, 8, 9 dan seterusnya. Dan dari banyaknya nilai P yang ada di sini, yang cukup juara itu adalah resistivity. Ya, dia P-nya cukup banyak. Kemudian metode EM juga P-nya cukup banyak. Ya, EM-nya bisa VLF, bisa ground penetrating radar, ya cukup banyak. Oke ya, jadi kalian bisa melihat tabel di sini tentang aplikasi dari metode terhadap beberapa kajian baik geologi, geoteknik ataupun arkeologi, lingkungan dan sebagainya, seperti yang awal tadi sudah saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian nextnya kita melihat sekarang bagaimana properti fisika dari jenis batuan ya, jenis batuan. Jadi salah satunya adalah densitas. Di sini saya tunjukkan densitas ya, density. Biasanya satuannya adalah gram per cc. Satuannya gram per cc. Ini jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Mungkin perlu saya zoom in ya. Nah, saya zoom in di sini. Nah, kita bisa melihat yang ini adalah rock types-nya. Ya, di sini adalah zoom in-nya tidak keren ya. Ini adalah rock types-nya, jenis-jenis batuan dalam kajian geologi beberapa macam. Kemudian ini adalah yang warna merah-merah ini adalah range ya. Karena kita ketahui sendiri, misalkan saja yang kalian kenal batuan apa, misalkan limestone ya. Ya di sini saya zoom in di sini ya. Ya ini misalkan limestone ini, di limestone. Limestone itu batu gamping ya, kalian bisa katakan batu gamping ya. Batu gamping itu kan gampingnya bisa dari macam-macam, dari gamping Gunung Kidul, gamping Pati sana ada gamping juga, kemudian gamping di Jawa Barat, gamping di Sulawesi, ada semuanya batu gamping. Nah itu dikompil, kemudian diukur semuanya densitasnya dari beberapa sampel tadi, kemudian didapatkan range. Ya range-nya dipasang di sini. Ya seperti ini. Jadi ini ada beberapa range-nya. Oke, nah dari sini kita bisa katakan bahwasanya densitas untuk jenis-jenis batuan ini ya bervariasi, ada yang relatif ringan dan ada yang relatif berat. Yang paling berat ini adalah iron formation, jadi formasi besi cukup besar. Oke ya, besi cukup besar. Nah, di dalam geologi itu jenis-jenis batuan ini tadi itu dibagi dalam kelompok besar yang namanya batuan ya. Kalau batu itu anaknya batuan ya. Jadi ini ada batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Jadi ada 3 kelompok batuan, batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Ya, yang ini pecahan dari ketiga batuan ini namanya superficial deposit. Jadi pecahan yang terendapkan tapi belum menjadi batuan, jadi masih unconsolidated, masih tanah gitu ya, masuk di sini. Jadi ada laterite, saprolite, sand, clay itu masuk dalam kelompok tanah.
Nah, kalian bisa lihat apa namanya distribusinya semacam ini, ya, bermacam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi kalau misalkan saja saya ingin membedakan antara riolit dan granit, ya nggak bisa dibedakan karena dia berada dalam satu range yang sama. Nah, sulit untuk dibedakan. Tetapi kalau saya ingin membedakan antara coal dan besi, jelas sekali, ini beda sekali. Yang ini sangat kecil, ini sangat besar. Sehingga ini kontrasnya tinggi. Ya. Nah, di sebelah kanan ini juga contoh yang dalam penggambaran yang lain, dalam bentuk range. Tapi kalau digambarkan seperti ini bisa sih. Nah, ini dalam bentuk range, kemudian yang dalam kurungnya adalah nilai tengahnya. Ya, nilai tengah dari sampelnya. Oke. Feature in parentheses are taken to be average values, ya. Ini nilai tengahnya atau nilai rata-ratanya. Ya. Ini jenisnya. jenis batuannya, ada sand, ada sandstone, quartzite, limestone, shale, gneiss, basalt, diabas, dan sebagainya. Kalian bisa dikaji. Tapi dari sini kita bisa katakan bahwasanya ternyata densitas itu berupa range, ya, berupa range, tidak tunggal tetapi range. Kemudian yang selanjutnya adalah susceptibilitas. Ini juga sama, ya, ini susceptibilitasnya dalam satuan SI, ya, 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat 1. Ini jenis-jenis batuannya dalam order yang lebih singkat, ya. Nah, jadi ini adalah mineral, magnetite dan hematite itu susceptibilitasnya tinggi. Kemudian semakin kecil itu semakin yang ini batuan beku, yaitu igneous ini, ya. Kemudian ini batuan sedimen itu biasanya lebih kecil kemagnetannya, dan ini metamorf, ya, sedengan, ya. Nah, jadi ini kondisinya semacam ini, ya, kondisinya semacam ini. Dengan ini adalah volume dari magnetite-nya. Jadi magnetite itu yang paling susceptibilitasnya cukup tinggi, ya, cukup tinggi, sehingga dia paling dominan dari mineral besi, yang paling dominan adalah magnetite-nya. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa nilainya bervariasi, tetapi ada overlay di sini. Kemudian ini adalah resistivity, ya, ini adalah jenis kelompok batuan yang agak besar. Ini jenis-jenis batuan detailnya. Resistivity itu mulai dari 0,01 sampai 100.000. Jangkaunya sangat besar, maka resistivitas itu biasanya digambarkan dalam bentuk log, ya. Dalam bentuk log supaya lebih teratur, ya, lebih regular. Karena jangkauannya sangat besar, nih, 0,01 sampai 100.000, besar sekali. Nah, di sini resistivity, di sini konduktivitas, tapi kebalikannya, ya. Jadi memang konduktivitas itu kebalikan dari resistivitas, ya. Konduktivitas kebalikan dari resistivitas. Ini kenapa kebalikan dari ini kok dapat ini? Karena ini satuannya milisiemens per meter, ini ohm meter. Milisiemens per meter itu sama dengan 1/10 ohm meter. Milisiemens per meter sama dengan 1/10 ohm meter, karena kebalikan dari resistivitas. Oke, kita bisa melihat bahwasanya unweathered rocks, ya, batuan yang masih fresh, itu sulfida masif itu biasanya resistivitasnya kecil atau konduktivitasnya besar. Kemudian batuan beku dan batuan metamorfik itu resistivitasnya tinggi. Jadi ini kontrasnya tinggi sekali. Untungnya sulfida masif ini biasanya berada pada batuan-batuan yang beku dan batuan-batuan metamorf, induknya itu. Ini lebih kelihatan. Dan yang di bawahnya ini adalah lapisan yang terlapukkan, ada batuan beku sapromafik, felsik, ya, ini batuan beku yang terlapukkan, resistannya semacam ini. Kemudian ini sedimen glasial, ya, ada clay, gravel and sand, sedimen hasil endapan sungai begitu. Ini batuan sedimen, ada shale, batu lanau, ya, atau sandstone, batu pasir, dan konglomerat, batu yang terdiri dari bongkah-bongkahan besar yang terkumpul jadi satu, gitu. Ini ada lignite dan coal, batu bara, dan ini dolomite dan limestone, batu gamping. Batu gamping resistansinya lebih tinggi daripada coal. Kemudian yang ini untuk air, ini adalah air asin, ini adalah air fresh, ini adalah
es ya. Nah, permafrost es. Nah, jadi salty water dan fresh water itu kadang-kadang bisa dibedakan, tapi kadang-kadang tidak, tergantung dari salinitas garam yang ada di situ. Oke, ini secara regional sifat-sifat properti resistivitas ya. Kemudian ini velocity ya, velocity secara ringkas juga semacam ini, ini nilai kecepatan rambat gelombang di dalam medium untuk granite, basalt, quartz, maple, dan schist, kira-kira semacam ini. Ini tinggi semua ya, kecuali untuk weathered granite atau granit yang lapuk gitu, kecil ya, seperti kecepatan suara di udara ini ya, lebih kecil lagi malah ya. Granit ini cukup besar, yang fresh. Ini basalt juga cukup tinggi, 5.400 meter per sekon. Kemudian untuk batuan sedimen itu pada orde menengah, kemudian unconsolidated sedimen atau kita mengenalnya sebagai tanah itu rendah. Kemudian ini untuk air tanah kira-kira semacam ini, fresh water itu 1.400 dan 1.500an lah, kemudian salt water juga sekitar 1.500an. Kira-kira semacam ini untuk velocity ya. Kemudian untuk konduktivitas thermal juga bermacam-macam, dari nilai jenis batuan dan sifat parameter fisiknya. Untuk thermal kita bisa lihat semacam ini ya, bisa bermacam-macam ya, tetapi konduktivitas thermal untuk batuan itu relatif seragam, sulit sekali untuk membedakan, kecuali untuk quartzite, lava agak beda sedikit. Nah, kemudian kita masuk ke dalam berbagai macam contoh gambar yang dihasilkan dari geofisika. Yang pertama ini adalah data gravity dari Indian Ocean. Ya, dari Indian Ocean data gravity-nya semacam ini. Ini dituliskan bahwasanya the sea floor topography is relatively flat, but gravity imaging highlight the fracture zone as the sediment infilling this fracture are lower in density than the oceanic crust. Jadi ini bukan topografi, topografinya flat, tetapi ini adalah data percepatan gravitasi. Ya, data percepatan gravitasi. Didapatkan pola-pola yang ada cekungan-cekungan kecil semacam ini. Ini berupa fracture zone ya, zona fracture, zona lemah di situ yang terisi oleh sedimen yang memiliki densitas yang lebih rendah daripada oceanic crust atau kerak samudra. Tapi ini bukan topografi, topografinya flat. Kelihatan semacam ini. Jadi di Samudra India kelihatan semacam ini. Ya, jadi sini kita bisa menggambarkan, oh ternyata ada pola-pola rekahan yang nampak ya di bawah permukaannya dari bumi. Jadi zona subduksi biasanya ya, ada zona subduksi kelihatan sekali. Bukan dari topografinya, tapi dari sifat fisik berupa densitas di bawah permukaan. Kemudian yang ini adalah nilai gravity di Central Britain, di daerah Britania ya, di daerah United Kingdom sana ya. Nah, ini ada yang berwarna merah biasanya tinggi gravitinya, yang berwarna biru ini gravitinya rendah. Nah, yang merah ini dikaitkan dengan uplift ya, dari ada zona yang naik, kemudian yang biru ini yang zona-zona atau yang lapisan pengisinya, sedimentasinya tebal. Yang ini itu relatif zona yang uplift atau batuan induknya, batuan host rocknya, batuan bedrocknya itu naik lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelah timur ini. Ini bedrocknya lebih dalam. Kalau yang biru segini ini disebut sebagai basin biasanya, cekungan bawah permukaan ya, bukan cekungan topografi tapi cekungan bawah permukaan. Seperti misalkan kalian bisa lihat Solo itu cekungan gitu ya, cekungan, tapi Solo ke utara itu naik lagi karena di situ ada batuan batu limestone di situ ya, di daerah utara Solo gitu ya. Nanti kemudian dia akan turun lagi, gampingnya turun lagi atau di cekungan lagi. Jadi semacam ini misalkan aja, ini cekungan, kemudian ini tinggian subsurface-nya, kemudian ini cekungan lagi. Ya, ini dari gravity semacam ini. Kemudian ini adalah data magnetiknya. Nah, magnetiknya kita bisa melihat bahwasanya ada zona yang berwarna merah ini magnetik tinggi, yang biru-biru ini magnetiknya rendah. Ya, magnetic field data respond to tectonic fabric due to the distribution of magnetic rich rock near major fault zone. Nah, jadi pola-pola patahan ini kelihatan agak jelas dari data magnetik karena di sini dituliskan ada
apa namanya, batuan yang kaya akan magnetit, di sepanjang zona fault. Ini di permukaan tidak seperti ini topografinya sekali lagi, tapi kita bisa melihat gambar lain dari sifat citra yang dipetakan. Ini contohnya itu dari geolistrik ya. Geolistrik ya, ini adalah data dari apparent electrical conductivity ya, yang dikaji, yang diukur dari apa namanya, dua tempat ya, yang ini sama yang ini di September, ini yang Desember. Ya, jadi kita bisa mendapatkan nilai apa namanya, konduktivitas yang merah itu tinggi, yang biru ini rendah. Ya, yang merah itu tinggi, yang biru ini rendah. Ya, konduktivitas tinggi itu apa namanya, di melemah ya, melemah karena apa, di situ diasumsikan sebagai daerah glacial clays ya, semacam ini. Jadi mesti ada sifat geologi tertentu yang menyebabkan polanya semacam ini. Nah, itu tadi pastinya dibutuhkan parameter apa namanya, petrofisika untuk mencoba menerjemahkan. Dan yang ini untuk data elektromagnetik, ya adalah data 2D dari data 2 dimensi dari data sounding EM ya. Nah, dari sounding EM ini adalah elevasinya, ini cross section begitu, dari NS ya, dari utara ke selatan, distance-nya dari 0 sampai 3,4 kilo ya, jadi sekitar 3,4 kilo. Dan ini dari data surface digambarkan seperti di bawah ini ya. Ini adalah data biasanya resistivity ya, hasil dari EM. Blue is resistive, red is conductive. Berarti merah ini konduktif, yang biru ini resistif. Ya, bagaimana terjemahannya? Ya, kita apa namanya, bisa dilihat kondisinya. Bagaimana apa yang menunjukkan warna biru resistif ini, apa yang menunjukkan warna merah konduktif ini. Ya, semuanya bisa dibawa ke geologi. Jadi kita bisa punya gambaran subsurface bawah permukaan yang lebih menggambarkan apa namanya, atau lebih mensupport ya data geologi dari permukaan. Kemudian yang ini misalnya adalah hasil dari data seismik. Dari data seismik ya, ini adalah sea floor saat ini. Jadi di sini air laut, di sini adalah bawah laut, apa dasar laut ya, ini dasar laut, ini bawah dasar laut. Jadi bawah dasar laut masih bisa dipetakan lapisan-lapisan pemantulnya. Jadi ini menggunakan seismic reflection image ya, data seismic refleksi dari suatu survei bawah laut ya. Survei bawah laut di De Soto Canyon ini, AA Action lintasan semacam ini AA Action didapatkan data semacam ini. Jadi bisa digambarkan bagaimana pelapisannya ya. Pelapisannya, bagaimana cerita geologi di situ, nanti bisa dicari minyak berada di mana, apa namanya, daerah-daerah yang bisa menjebak minyak di mana dan sebagainya. Oke ya, jadi semua ini ada istilahnya ya. Istilahnya kalau lebih detail nanti di stratigrafi, jadi di keilmuan atau di kuliah stratigrafi. Ada di geofisika pilihan kuliah stratigrafi. Kemudian ini dipelajari di metode seismik, di kuliah metode seismik. Kemudian secara lebih detail ada di kuliah seismik stratigrafi, sampai menggambarkan pola-pola pelapisan semacam ini. Kemudian ada zona downlap dan sebagainya. Semuanya ada istilahnya nantinya. Tapi intinya kita bisa menggambarkan subsurface seperti ini dengan bantuan data seismik yang digunakan untuk mencoba menggambarkan rumah minyak itu seperti apa. Rumah minyak seperti apa. Ya, minyak itu kan lebih ringan dari air ya, mestinya dia akan bergerak menjalar ke atas sampai dia ketemu rumahnya, dia berhenti di rumahnya. Nah, jadi semua minyak yang berasal dari bawah tadi akan berhenti di rumah. Ya, jadi tugasnya mencari rumahnya itu tadi. Nah, kira-kira semacam itu. Kemudian ini juga gambar 3 dimensi ya. Data seismik ini tadi bisa diolah bisa digambarkan dalam 3 dimensi. Ya, ini tentang salt diaphyr ya, salt dome. Ini adalah salt dome-nya, saltnya. Dan ini adalah blok dari data seismik. Ini adalah pelapisan-pelapisannya. Ini pelapisan ini kalau kita sayat itu jadi semacam. Jadi kita semacam punya bumi yang artificial gitu ya, bumi buatan yang bisa kita sayat-sayat. Bumi tadi gambarnya dari data seismik ini.
Saya bisa sayat-sayat mana yang saya suka, ya, sehingga bisa digunakan untuk menggambarkan bawah permukaan secara lebih jelas. Oke ya, ini kelihatan sekali saat diapirnya yang warnanya putih ini. Kenapa kok warnanya putih? Karena saat diapir itu tidak punya bidang yang digunakan untuk memantulkan. Jadi semuanya tidak terpantulkan oleh body dari salt itu tadi. Dia punya body garam yang tumbuh ke atas begitu. Jadi di sini tidak ada yang bisa dipantul. Yang bisa memantulkan hanya lapisan-lapisan tanah, lapisan-lapisan batuan di kanan kirinya ini. Sehingga ini bisa langsung dengan cepat kita identifikasi itu adalah salt diapirnya. Ya, kira-kira semacam itu. Kemudian ini adalah data seismik yang ada di bawah permukaan tanah yang sampai bisa digunakan untuk mencitrakan sungai purba. Jadi di bawah permukaan tanah itu ada sungai yang sudah terendapkan tersedimentasi ya, karena mungkin turun ke dalam laut, kemudian ada sedimentasi ke atasnya. Kemudian ketika diolah dengan data seismik seperti ini, kemudian disayat pada kedalaman tertentu, sudah dilakukan processing untuk meng-highlight citra yang kita inginkan, kita bisa mendapatkan pola sungai purba ini ya. Pola meander dari sungai purba ini kelihatan. Ya, jadi bisa digambarkan, bisa digunakan untuk seperti tadi bilang rekonstruksi ya, jadi forensik ya, bagaimana kondisi di sebelumnya. Nah ini seperti forensik seperti ini. Ini digunakan untuk bagaimana menggambarkan zona aliran air di bawah ketika saat itu, sungai saat itu seperti apa. Ini sekarang kondisinya sudah batuan semua di bawah tanah sana pada kedalaman tertentu ya. Ini datanya cukup bagus ya. Jadi ini dia sebut data seismic section pada kedalaman 196 milisecond. 196 milisecond itu kira-kira sekitar ya kedalaman 196 meter ya dari permukaan tanah, sekitar 200 meteran dari permukaan tanah. Oke, didapatkan pola meander dari sungai. Cukup bagus kan ya. Kemudian ini juga ya dari gambaran yang itu tadi dicoba diinterpretasikan semacam ini, itu kira-kira dulu seperti apa ya, dulu seperti apa. Jadi kalau ada sungai begini, makanya daerah ini itu mestinya daerah yang dangkal ya, dangkal mestinya banyak binatang-binatang yang bisa menjadi minyak di situ nanti kalau sudah terkubur semua ya di delta. Jadi itu bisa sebagai rumah minyak, bisa sebagai tempat terjadinya minyak dan sebagainya. Oke, ini yang lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Jadi dari gambar ini kita bisa menggambarkan dalam bentuk lain, dalam semacam. Jadi ini dari colornya, dari warnanya, kemudian dibikin shading dari kiri atas nih ya, ini shading dari kiri atas digambarkan kayak topografi segala bentuknya malah ya, dari topografi. Padahal ini sungai purba ya. Oke. Kemudian ini juga data gravity dari suatu impact meteor biasanya ya, impact crater, jadi satu meteor yang nabrak bumi kemudian terkubur, bisa digambarkan pola-pola semacam ini. Oke. Nah, ini kemudian data yang lain, well basin dari data apa ini? Waduh, nggak ada. Ini judulnya ketupan nih di atas ya. Oke, tapi enggak. Ini data gravity katanya kalau basin begini. Ini adalah data basin. Ini data cekungan ya, cekungan subsurface-nya seperti ini. Seperti kita bisa menggambarkan kedalaman cekungan, semakin biru ini semakin dalam. Oke, ini juga dalam bentuk yang lain, jadi bisa diolah berbagai macam. Jadi semuanya terkait dengan color ya, di geofisika semua terkait dengan color, shading, penggambaran dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau mendalami geofisika, kalian coba pelajari warna ya, bagaimana cara membuat warna-warna yang menarik ya dari sini tadi. Bagaimana cara membuat warna yang menarik supaya bisa supporting terhadap data yang kita pengen kaji ya. Oke. Nah, ini juga contoh yang lain. Jadi abandoned building site. Jadi adanya basement ya. Ada ruang kosong di bawah tanah menunjukkan ada anomali data gravity ya, di situ itu.
Oke. Ini adalah contoh instrumen gravity yang ada di geofisika. Macam ini Lacoste Romberg macam ini ya. Jadi ini bisa sensitif sampai kalau kalian tahu gravity itu kan biasanya 9,8 ya. Tapi di sini dia itu bisa mengukur sampai 6 angka di belakang itu. Jadi 9,8000000 sampai 6 angka di belakang koma. Ya. Jadi alat ini bisa mengukur itu. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ini dulu di geofisika dibeli dengan dana sekitar 2 miliar ya di harganya ini. Masih sekarang pun masih mahal. Kalau ini alat geofisika yang sebelum Lacoste ini adalah Warden gravimeter. Ya. Ketelitiannya lebih kecil dibandingkan lebih tidak teliti dibandingkan ini. Ini lebih teliti. Ya, ada lagi yang lebih teliti lagi yang baru yang sudah pakai elektrik dan lebih mudah dalam pengoperasiannya. Ada yang lebih baru lagi. Oke, dan ini instrumen alat pengukur medan magnet, namanya adalah proton precision magnetometer seperti ini. Jadi semua alat geofisika itu memang dibikin portable begitu ya, sehingga mudah dibawa dan enak digunakan di lapangan. Di proton magnetometer ini bisa digunakan untuk mengukur kuat medan magnet di situ. Ya, mengukur medan magnet dengan ini sensornya bisa dipasang di tongkat gitu, kemudian dihubungkan dengan magnetometer di sini. Baik, kira-kira semacam ini. Kemudian ini adalah data seismik, kira-kira pengoperasiannya semacam ini. Untuk yang di laut itu dibutuhkan kapal, kemudian dibutuhkan air gun gitu ya. Jadi kayak bom angin gitu ya, kita meledakkan semacam balon gitu di bawah permukaan air dengan energi tertentu, sehingga energi ledakan di air tadi bisa masuk ke dalam seafloor dan bisa menggambarkan subsurface-nya, dan bisa direkam dengan hydrophone namanya ya. Jadi geophone yang hanya sensitif terhadap tekanan air, namanya hydrophone. Oke, ini adalah contoh-contoh beberapa akuisisi, bukan kru kita, tapi saya ngambil dari tim orang lain ya. Di kru kita cukup banyak sekali, tapi saya tidak ambil data-data karena hampir sama saja ya, kondisi lapangannya semacam ini. Ya, di lapangan ya semacam ini, saya serius tapi santai gitu. Ini ya, ini instrumen-instrumen yang digunakan. Ini kita punya alatnya. Nah, ini juga kita punya alatnya. Ini namanya magnetotelurik ya, stratagem. Ini juga ya, ini PPM ini, proton precision. Ini juga alat dari ini, bagian dari magnetotelurik itu. Kemudian ini tadi yang ini adalah radar. Ini juga radar yang horizontal. Ini seismik kelihatannya ya, ini menggunakan geophone dan kira-kira semacam. Nah, yang di kanan atas ini adalah sumber getar seismik yang lebih besar daripada SOSI ya. Sama-sama untuk mengeraskan jalan, tapi ini khusus untuk seismik. Jadi kalau beroperasi itu ban roda truk ini keangkat semua, yang hanya landasan ini yang ada di dalam tanah, tapi kemudian tiba-tiba truk tadi digoyangkan secara singkat gitu, grup gitu ya. Jadi seperti membuat hentakan ke dalam tanah. Ini adalah datanya seperti ini otomatis posisi hentakannya, datanya akan menyebar ke kiri dan ke kanan dari geophone yang ini, contoh geophone-nya ya, yang yang dibawa masnya ini. Geophone yang dipasang sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk bagian 2 ini. Terima kasih, kita lanjut nanti ke bagian 3 ya. Oke, see you.